Oke, in 3, 2, 1. Ya. Hai. Hari ini aku akan cerita tentang pengalaman daftar dan dapetin LOA dari 5 kampus-kampus di UK. Di video ini nanti aku akan cerita tentang 4 hal atau 4 topik. Yang pertama, aku akan ngebahas aku daftarin dan dapetin LOA dari kampus mana aja, plus jurusan-jurusannya. Terus yang kedua, dokumen apa aja yang perlu disiapkan untuk mendaftar. Yang ketiga, durasi aku mendapatkan offer dari kampus-kampus tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hal-hal yang aku lakukan dalam perjalanan mendaftar S2 di kampus-kampus di UK. Let's get started. First of all, aku mendaftar ke 5 kampus di UK ini dalam 2 tahap. Tahap pertama di bulan Oktober 2025, aku mendaftar ke 3 kampus, Bangor University, Newcastle University, dan University of York. Terus tahap 2-nya di Februari 2026, aku daftar ke 2 kampus, di University of Edinburgh dan University of Leeds. Semua kampus yang aku daftarin ini, aku mendaftar program S2 full time on campus dengan durasi studi 1 tahun semua, tapi jurusannya beda-beda. Bangor University ini jurusannya Music Education MA, Newcastle University sama juga Music Education MA, University of York jurusannya MA Music Education, Group Teaching and Leadership. Terus yang keempat, this one is my favorite by the way. The University of Edinburgh jurusannya adalah Musicology MUs. Dan yang terakhir, University of Leeds Musicology MA. For your information, LOA adalah kependekan dari Letter of Acceptance. Ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh universitas yang menyatakan bahwa pendaftarnya telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa. Dari kelima universitas yang aku daftarin, aku telah berhasil mendapatkan 4 LOA unconditional atau surat pernyataan diterima tanpa syarat, yaitu dari Newcastle, York, Edinburgh, dan Leeds. Nah, sementara dari Bangor, aku masih mendapatkan LOA conditional atau dengan syarat. Syarat yang belum aku penuhi adalah mengupload SKCK kalau di Indonesia. Well, next, topik yang kedua. Dokumen apa aja yang harus disiapkan untuk mendaftar? Nah, sebenarnya setiap universitas akan memiliki entry requirement atau syarat pendaftaran yang berbeda-beda. Secara umum yang harus dipersiapkan antara lain adalah paspor, terus CV, IELTS, certificate, ijazah plus transkrip S1 yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Satu lagi yang penting juga ini, essay personal statement. Kalau yang secara khusus, aku mau sebutkan per masing-masing item ya, tiap kampus. Aku kan mulai dari IELTS-nya dulu. Bangor, mereka meminta 6 overall with no element below 5.5. Terus Newcastle, mereka minta 6,5 dengan minimumnya 6 in all sub-skills. York, sama kayak Newcastle, mintanya 6,5 dengan semua skillsnya nggak ada yang di bawah 6. Nah, yang berikutnya adalah Edinburgh. Ini yang paling tinggi. Mereka minta 7 overall dengan minimum at least 6.5 in each component. Terus secara eksplisit di website mereka juga bilang bahwa mereka tidak menerima IELTS one skill retake. Lanjut Leeds sama kayak Newcastle dan York, mereka minta 6,5 overall dan minimum semua skillsnya adalah 6. Selanjutnya dari aspek reference letter atau surat rekomendasi kalau kita biasa dengar ya. Reference letter ini ada 2, akademik dan
employment. Akademik berarti surat rekomendasi dari akademisi, dosen saat S1 dulu. Terus kalau employment berarti surat rekomendasi dari atasan. Karena aku bekerja di sekolah, berarti atasanku adalah kepala sekolah. Oke, Bangor dan Newcastle meminta keduanya. York hanya meminta academic reference, tapi hanya meminta detail kontaknya aja, seperti nama, terus dosen di universitas mana dan bidang apa, kemudian alamat emailnya. Nah, sedangkan Edinburgh dan Leeds tidak meminta kedua-duanya. Aspek yang ketiga dari additional document. Bangor secara khusus, ini beda dengan 4 kampus lainnya, mereka minta surat keterangan bebas kriminal sih. Kalau di Indonesia setara dengan SKCK. Terus kalau Newcastle, mereka menyediakan section di portalnya untuk mengupload professional membership atau qualifications. Kalau aku, karena aku guru, aku memiliki sertifikat pendidik, jadi itulah yang aku lampirkan. Dan tentunya serdiknya aku terjemahkan ke bahasa Inggris dulu, ke penerjemah tersumpah. York tidak meminta dokumen additional apapun. Edinburgh ada additional essay. Selain personal statement, dia minta juga essay relevant knowledge and training skills berupa bullet point. Aku ada contohnya, yang mau nanti bisa komen. Leeds, nah ini dia. Jadi di antara 5 kampus yang aku udah daftarin, Leeds ini termasuk yang meminta additional dokumen yang cukup sulit. Dia meminta grading system dari universitas. Terus yang kedua adalah transkrip nilai yang harus diterjemahkan secara langsung dari universitas. Oke, aspek yang terakhir, ini yang paling panjang pembahasannya. Aspek personal statement. Kita mulai dari Bangor. Nanti di personal statementnya harus menuliskan kenapa tertarik sama jurusan ini, kemudian apakah punya kualifikasi atau pengalaman sebelumnya, contohnya misalnya pengalaman saat kuliah musik, terus mengajar musik, bekerja di bidang musik. Lanjut ke Newcastle, yang harus termuat dalam personal statementnya antara lain adalah pengalaman yang menunjukkan kita memiliki skill memanajemen waktu, komunikasi, memanajemen project, team working, dan juga penyelesaian masalah atau problem solving. Dan mereka juga meminta untuk menambah alasan kenapa memilih jurusan ini. Terus nanti kalau udah belajar jurusan ini tuh akan bermanfaat di karirmu dalam hal apa. Dan nanti rencana-rencana ke depan setelah mempelajari ilmu ini tuh apa, kayak gitu. Lanjut, York. Harus nulisin kenapa tertarik dengan jurusan ini, terus ceritain tentang pengalaman sebelumnya, baik pengalaman secara akademik maupun secara profesional, dan juga apa benefit jurusan ini di mata kamu sebagai pendaftar. Habis itu ceritakan juga rencana karir apa setelah mempelajari ilmu ini di York. Lanjut, Edinburgh. Harus menjelaskan kenapa tertarik untuk mempelajari ilmu ini, tapi mereka juga ingin di personal statementnya menuliskan kenapa kok tertariknya di Edinburgh gitu. Habis itu ceritain juga kira-kira kalau mempelajari ilmu ini nanti apa sih yang bisa mensupport rencana karir ke depanmu, kayak gitu. Last but not least, Leeds, ini yang paling panjang banget ketentuan personal statementnya. Explain by answering following questions. What areas interest you and why? Terus why at Leeds? Buku-bukunya di sana komplit, atau mungkin karena profesor-profesornya ada yang udah keren banget, sesuai banget sama keilmuan yang ingin kita pelajari. Apakah karena kotanya? Nah, habis itu ini yang membedakan dengan kampus-kampus lain. Jadi di personal statementnya Leeds, kita harus nulisin rencana disertasi. Topiknya akan ngebahas tentang apa, temanya nanti mau nulis disertasi itu apa sih, kayak gitu. Terus kalau mempelajari jurusan ini di Leeds, nanti bisa menunjang karir kedepannya juga bagaimana. Bagian yang terakhirnya harus menceritakan tentang
keterampilan-keterampilan dan juga pengalaman-pengalaman yang udah dimiliki oleh pendaftar untuk siap belajar jurusan ini di Leeds. Alright, sekarang lanjut ke topik bahasan yang ketiga, yaitu durasi dapetin offer. Secara keseluruhan, aku tuh mendapatkan offer dari kelima kampus ini di tanggal, bulan, dan tahun yang berbeda-beda. Tapi aku mau cerita dulu dari yang submit di Oktober 2025 ya, yang belum dengan IELTS Certificate. Aku submit di tanggal 30 hari Kamis ke 3 kampus, Bangor, Newcastle, dan York ya. Yang pertama tuh dari York, ini hanya dalam 1 hari aku dapat notifikasi email. Terus yang kedua dari Bangor, totalnya dalam 19 hari. Terus yang ketiga dari Newcastle, totalnya 22 hari kerja. Sekarang submit yang dengan IELTS. Ini aku lakukan di 19 Desember 2025 hari Jumat. Kali ini hitungannya bukan lagi mendaftar mengulang lagi dari awal ya, hanya melengkapi dokumen-dokumen yang masih belum aku miliki saat pendaftaran di Oktober itu. Kasus khususnya juga ada di Bangor University karena aku belum ngupload SKCK, maka LOA kondisionalku tidak bisa berubah meskipun aku sudah menyusulkan IELTS Certificate. Jadi yang berubah dari LOA conditional ke unconditional itu adalah York dan Newcastle. York ngasih aku LOA unconditional dalam 1 hari kerja, sedangkan Newcastle dalam 10 hari kerja. Sekarang aku mau ceritain di pendaftaran kampus yang tahap 2 yang Februari 2026. Dan ini tentu saja dengan IELTS ya. Aku submit di Senin 2 Februari 2026. Total aku mendapatkan LOA unconditional dari Edinburgh ini 8 hari kerja. 13 Februari aku mendapatkan LOA unconditional. University of Leeds, ini dia. Total menempuh lika-likunya adalah 75 hari. 19 Mei, out of nowhere, I've got offer from Leeds. Alhamdulillah. Oke, tibalah kita di pembahasan yang keempat atau terakhir ini. Topik terakhir aku akan cerita tentang hal-hal yang aku lakukan dalam perjalanan mendaftar S2 di kampus-kampus di UK. Ada 4. Yang pertama, untuk menentukan pilihan kampus, aku memperbanyak riset. Mulai dari menggali di website resmi per kampus, datang ke pameran-pameran pendidikan. Selain itu, tanya-tanya juga ke beberapa teman yang punya pengalaman mendaftar kampus-kampus di UK. Lebih bagusnya lagi kalau dia adalah alumni UK Uni. Yang kedua, pas udah punya pilihan kampus, segera siapin dokumen yang dipersyaratkan. Seperti yang aku sebutkan tadi, mulai bikin paspor, mulai bikin CV, mulai belajar IELTS, mulai bikin esai, personal statement, mulai nerjemahin dokumen-dokumen ke dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, untuk nulis esai personal statement, harus minta bimbingan mentor. Yang keempat atau yang terakhir, pas udah submit, ini menurutku fun, dan aku suka cara ini. Aku follow Instagram akun dari jurusan, fakultas, dan juga kampus-kampus yang aku daftarin. Tujuannya adalah untuk menggali informasi, untuk mencari tahu hal-hal yang penting yang aku perlukan. So, that's all. Semoga ada informasi yang bisa membantu dan juga menjadi referensi bagi kalian yang mau mendaftar S2 di kampus-kampus di UK. Thanks for watching and bye. I should turn it